Korupsi merupakan ancaman nyata bagi umat Islam. Dua dampak utamanya adalah kemiskinan dan kebodohan. Keduanya dapat mendekatkan pada kekufuran. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi korupsi. Mereka yang melanggar akan mendapatkan kehinaan di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Saking hinanya perbuatan korupsi, Nabi Muhammad SAW tak bersedia mensolatkan jenazahnya. Sahabat yang telah menggelapkan harta rampasan perang yang jumlahnya hanya seharga 2 dirham. Islam tidak hanya melarang dan mengancam, tapi juga mengajarkan nilai-nilai dan sikap anti korupsi, salah satunya melalui ibadah puasa Ramadan. Makna utama berpuasa adalah orientasi bagi umat Islam untuk menegakkan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Semua itu sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi. Apabila ajaran Islam seperti puasa dijalankan dan diamalkan dengan benar, korupsi tidak akan menjadi masalah besar di negeri Indonesia. Sebab tidak akan ada lagi orang yang berani mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal, apalagi sampai menyelewengkan berbagai proyek dan kegiatan berhubungan dengan agama seperti pengadaan Al-Quran, pembangunan madrasah, menjalankan ibadah haji, dan pernikahan. Walau Islam sudah sangat tegas mengajarkan sekaligus mengancam agar menjauhi korupsi, kenyataannya masih banyak yang nekat. Di antaranya malah ada yang dikenal sebagai orang yang taat beribadah. Berantasan korupsi di pendidikan yang disusun oleh Indonesian Corruption Watch atau IWCW memperlihatkan banyak orang yang bertugas mengurus agama seperti kepala kantor wilayah agama, pegawai kantor urusan agama, dan kepala sekolah atau madrasah terlibat korupsi. Setidaknya ada 2 faktor yang menyebabkan orang melupakan ajaran agama ketika sudah berada di tempat kerja. Dari sisi eksternal terkait dengan banyak tekanan seperti keluarga, lingkungan, kesejahteraan yang minim, ataupun paksaan dari atasan. Sedangkan dari sisi karena tidak benar-benar menjalankan ajaran agamanya. Ibadah yang dilakukan sekedar ritual untuk menggugurkan kewajiban, misalnya puasa, cuma dianggap sebagai aktivitas menahan lapar dan lapar. Sedangkan nilai-nilai inti yang diajarkan dalam puasa yang seharusnya dijalankan di setiap waktu dan tempat malah dilupakan. Selain itu, ada yang menggunakan hukum dagang dalam beragama. Mereka tahu korupsi merupakan dosa besar, tapi membuat pembenaran dengan memperbanyak ritual ibadah, khususnya yang bisa memberi banyak bonus pahala, seperti menyumbang tempat ibadah, memperbanyak sholat sunnah, hingga pergi umroh ke tanah suci. Terlepas dari berbagai faktor eksternal dan internal tadi, jika ajaran Islam benar-benar dijalankan sebagai panduan hidup, ia menjadi salah satu solusi jitu untuk memerangi korupsi. Karena itu, tugas untuk mengajarkan anti korupsi tidak hanya dibebankan kepada lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, institusi keagamaan seperti pesantren, madrasah, masjid, dan majelis-majelis pengajian juga berperan penting. Melalui lembaga-lembaga itu, syiar anti korupsi harus terus dihidupkan. Kebencian terhadap korupsi harus dipupuk melalui pengajian-pengajian, ceramah keagamaan, dan khutbah Jumat. Karena korupsi telah menjadi ancaman, sudah selayaknya dijadikan sebagai musuh utama umat Islam.